Mungkin podcast ini bakal panjang karena skop yang dibahas cukup luas, jadi siapin tempat duduk yang enak, pakai headset, dan kita mulai podcastnya. Hello, welcome to Positive.dev. Hari ini kita akan nge-share suatu fenomena yang pernah dan masih kita alami sampai sekarang. Yang kita cukup yakin juga, bukan kita doang yang merasakan fenomena ini. Ya kita udah tahu sih, bukan kita cukup yakin lagi, karena udah sering muncul tempat lain. Jadi fenomena itu adalah impostor syndrome. Gitu. Nah, Jadi imposter syndrome itu apa? yang pasti bukan Jadi sindrom yang ngebunuh orang pas lagi ngerjain tugas. mantep. Yang lagi Jadi kerjaan orang, populer itu loh. ya kerjaan orang bagus-bagus, terus kita sabotase. Oh iya, bukan yang itu. Ya kan? Bukan yang itu kan yang kita bahas. Harusnya bukan ya, karena kita nggak sekejam itu. Kalau kita lagi main sih kita kejam ya. Oke. Oke, jadi sebenarnya imposter syndrome itu adalah suatu fenomena di mana mungkin kalau menurut gue kita agak kehilangan diri kita sendiri karena kita nggak yakin sama diri kita, nggak yakin sama skill kita, terus kita tuh ngerasa kayak seorang impostor, peniru atau apa bahasanya? Penipu. Bahasa bagusnya? Penipu. Bukan penipu, apa ya? Pretender. Oh, berpura-pura. Nah ya, jadi kita berpura-pura seperti seseorang gitu. Kita berpura-pura Nah, seperti orang yang tahu apa sih yang lagi dikerjain gitu ya. kayak gitu nggak ya? Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Intinya kalau menurut gue pribadi, apa yang kita kerjain tuh kita nggak puas. Kita tuh selalu ngerasa, gue kok nggak kayak dia sih. Dia kok bisa sih ngerjain ini, kok gue nggak segitunya sih. Gitu. Bahasanya apa tuh? Tidak pede. Nah, nggak pede kali Nggak ya. pede. Kehilangan jati diri. Wow. Ya, tapi mungkin kalau yang lebih populer, bukan lebih populer, lebih general, biasanya tuh di describe-nya imposter syndrome itu apa ya, kita merasa di lingkungan kita, maksudnya dalam kerjaan atau apa, atau dalam pelajaran atau lagi kuliah atau apa, kita merasa kita kayak yang apa ya, paling cupu mungkin ya, skillnya kayak kita seharusnya nggak ada di situ gitu. Jadi kita nggak yakin sama skill kita, apakah skill kita cukup untuk berada di lingkungan itu. Mungkin Bisa. gitu ya? Bisa gitu ya? Karena itu yang gue rasain. Oke. Ya, gue juga menjelaskan berdasarkan apa yang gue rasakan. Yang gue rasakan seperti itu. Oke. Ya, jadi kira-kira itu. Jadi imposter syndrome ketika kita nggak yakin. Jadi kita merasa kayak impostor gitu, kayak fraud. Jadi kayak apakah kita nggak layak kah? Apa kita layak di sini? Kita layak Iya, nggak layak sih? Ya kayak gitu sih biasa pikirannya. kenapa kita ada di sini padahal kita nggak bisa ngapa-ngapain? Iya, itu berdasarkan pikiran kita. Padahal mungkin kita bisa Iya. ngapa-ngapain. Nah, jadi Iya, itu. Itulah imposter syndrome. Susah ya jelasinnya ya. Ya, Ya, harusnya sudah jelas. Jadi imposter syndrome itu seperti itu. ya seperti itu. Bukan yang seperti ada di Among Us. Oh, tentu bukan. Itu imposter syndrome beda lagi. Yaitu impostor, bukan Ya, imposter itu syndrome. impostor, gak ada syndrome. Oke. Tadi lu cerita. Tadi lu awal bilang juga. Gue juga bilang sih. Maksudnya, ini kita menjelaskan, bukan menjelaskan. Tadi definisi kita itu berdasarkan Apa yang kita rasakan? apa yang kita rasakan. Jadi apa yang lu rasakan, Jun? Kenapa lu bisa tahu? Apa sih yang terjadi ketika lu punya atau merasakan sindrom ini? Nah, itu deh. Dulu gue Dulu tuh gue pertama kali ngerasain ini, gue nggak sadar. Sampai gue ngomong sama di teman-teman satu tim, sama lu juga. Waktu itu kita kemana ya, gue lupa. Kita pergi makan lah, habis itu kita ngobrolin hal ini gitu. Dan gue baru sadar kalau itu namanya imposter syndrome. Oh, kapan? Itu bener-bener waktu kayak ngobrolinnya sih, kita ngebahas ini sih udah jauh banget dari pertama kali gue ngerasain. Karena pas pertama kali gue ngerasain itu waktu gue pertama kali mulai magang di kantor sebelumnya. Di kantor yang gue bekerja bareng lu.
Oke, kita nggak sebut merek. Iya. Nah, jadi ya kayak gitu. Jadi yang gue rasain itu kayak gimana ya? Kalau misalkan gue pas kuliah itu, dikasih task ini, bukan task apa sih bahasanya? Dikasih tugas ini gitu kan sama dosen, atau Dikasih, dikasih di tas. lab kita, nah di lab kita ngapain gitu kan? Diajarin apa? Oh iya langsung ngerti segala macem. Ya mungkin gak semua orang juga kayak gitu, tapi seenggaknya itu yang gue rasain kayak, oh ya udah ini mah kayak gini doang sesuai yang dijelasin kan? Atau Yes. Google dikit ketemu gitu kan? Oh, Nah, terus ternyata pas pengaplikasian apa yang diajarkan di kampus ke dunia kerja, ternyata apa yang lu tahu, misalkan lu 100% tahu apa yang diajarin di kampus. Terus tiba-tiba ada suatu hal yang pas lu nyampe, yang mau lu kerjain atau lu dikasih tugas, kerjain ini dong, terus lu kayak nggak tahu apa-apa gitu. Apaan itu gue nggak pernah denger pas kuliah gitu kan. hmm, Terus di situ itu gue nggak ngerasain kayak gitu, tapi maksud gue mungkin seperti itu kalau buat orang-orang lain ya. hmm, Misal kayak iya nih gue selama ini IPK gue 4 misalkan gitu, terus pas lu masuk kerja kok gue kayak nggak tahu apa-apa gitu. Atau misalkan uh, lu udah ngambil sertifikasi sebuah apalah gitu, misalkan Java programming atau apa, lu udah sertifikasi, terus ternyata pas lu masuk kerja kok hal yang diajarin pas sertifikasi atau yang dijelasin pas lagi course kayak gitu kok beda sama yang di kerjaan gitu. ah, Nah itu kan bikin lu kayak nggak pede, padahal gue udah punya sertifikat, padahal IPK gue 4, kenapa gue nggak bisa kerja gitu kan. hmm, Padahal sebenarnya lu bisa kerjain itu, tapi mungkin bahasa yang dipakai baru aja mungkin, I see, atau mungkin terms-terms yang dipakai lu belum gitu familiar. I Nah, see. gue tuh ngerasain, yang gue rasain waktu itu tuh kayak, oh iya tenang aja, gue di kampus bisa kok, IPK gue nggak jelek-jelek banget kok di kampus. Terus pas gue masuk Wes. kerja, task pertama gue adalah A misalkan. Oh iya gue bisa nih ngerjain A. Terus apa namanya, sama PM gue saat itu, gila cepet banget ngerjain ini. Mungkin nggak sesuai sama, mungkin di atas ekspektasi anak intern baru masuk mungkin ya. Hmm, Tapi lama-lama kayak minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, gue dikasih task, terus lama-lama, kok dia bisa ngerjain lebih cepat dari gue? Kok mentor gue saat itu bisa mikir menyelesaikan masalahnya seperti itu, tapi gue enggak. Nah yang gue rasain tuh saat itu. hmm. Jadi, oke. Jadi berarti lu ngerasainnya pas baru mulai magang ya? Bener ya, baru mulai magang. Baru mulai magang, terus lu merasa orang-orang sekitar lu lebih apa? Lebih jago? Kah? Lebih profesional, enggak, lebih Oke. pinter gampang ngomongnya. Lebih pinter. Kok levelnya di atas gue gitu. Oke. Kok levelnya di atas lu? I see. Menarik, menarik. Terus gimana tuh habis itu? Apa yang terjadi setelahnya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah makin parah. Oh, oke. What happened? Pas pas gue dikenalin, oh yang ini namanya Devin. Terus ternyata terus sama Oi, mentor gue waktu itu disuruh tebak nih, dia umurnya berapa. oi. Oke, Terus lanjut, lanjut, pas lanjut. Sorry. karena gue pikir kan, oh iya nih, udah apa namanya, senior software engineer, ya at least 2 tahun di atas gue atau 3 tahun di atas gue kan, karena secara general lah yang disebut senior software engineer ya at least udah 2 tahun pengalaman kerja gitu kan. Iya, Maksud iya. gue ya kayak gitu. Terus ternyata pas disuruh tebak dia umurnya berapa gitu. Ternyata umurnya cuma beda 1 tahun sama gue. Kok bisa gitu kan? Kok bisa dia mikirnya kayak gini, mikirnya lebih luas segala macam. Sedangkan gue, semakin gue mikirin, semakin gue terkerucut, tersudut ke suatu hal yang salah gitu. Nah itu makin parah segala macam. Wah, jadi kan ada gua. Iya, Oke. betul sekali. Saya tidak langsung karena gua baru tahu. Oke. Betul Oke. sekali. Wow. Enggak, tapi itu salah satu aja. Sebenarnya kayak apa namanya? Banyak faktornya sih. Terutama
sekeliling gue tuh tinker semua. Tinker pakai H, pemikir atau tinker yang Iya, otak-atik? pakai H, pakai Oke, H. pakai H. Oke, I see. Jadi gitu. Imposter syndrome yang Betul dialami sekali. oleh seorang Jun. Oke, oke. Sebenarnya kalau yang gue Ah, alamin tuh lelah. nggak terlalu beda juga. Maksudnya time frame ya. Yang gue alamin juga ya habis lulus. Nggak terlalu beda. Iya pasti. Kayak lu habis lulus baru Karena, kayak ditamper gitu. Plok. Lu oh nggak iya, sejago itu. betul. Karena kalau menurut gue pribadi, ini salah satu dari quarter life crisis sih. Jadi wajar orang ketemu di umur 20-an, 30-an gitu sih. Hmm. Nah, Ya, make lanjut-lanjut. sense, Kalau make lu gimana? sense. Oh ya tadi gue bilang oke, time frame-nya sama, abis lulus kuliah sama. Ya, masuk ke kantor yang Baru masuk kerja lah baru ya. masuk Baru masuk kerja. kerja. Kantornya sama, cuman gue duluan kan. Iya, Nah betul itu juga, sekali. wah ya apa ya? Pas awal-awal sih, em kata ya dulu gue mikirnya gue kayak masih masuk akal kalau skill gue nggak setara sama yang lain. Itu gue sadar dulu, gue tahu emang harusnya kayak gitu. Pas awal, Betul, itu harusnya disadari. Sedangkan gue waktu itu nggak tahu diri. ya jadi gue tahu terus ya udah, jadi gue nggak terlalu permasalahin. Cuman apa ya, 1-2 bulan, 1-2-3 bulan gitu ya, semakin banyak konteks yang gue dapet dan semakin luas scope kerjaan gue, baru lebih sadar aja kayak ya tadi yang lu bilang perbedaan cara pikir, perbedaan approach, ya itu juga biasanya approach yang dibawa sama orang-orang yang udah lebih lama di sana lebih lebih apa ya, kata-kata ya, lebih Lebih efisien lebih nge-solve sebuah efisien, problem. ya lebih efisien untuk nge-solve semua problem. Nah jadi ya banyak-banyak hal, terus ya hal-hal itu mulai numpuk lama-lama, yang mulai ya in the end ya gue mulai ngerasain aja, apakah gue layak berada di sini. Ya I mean karena tapi ya karena juga kan apa ya, kalau kalau lu sadar mungkin emang orang-orangnya orang-orang pinter semua Iya. yang di sana. Apalagi kita tuh, ya pertama lingkungan kita emang orang-orang pintar semua. Ya, Dan kedua, pekerjaan kita itu berpikir. oh benar. Jadi makin kelihatan. Oh iya, makin kelihatan kita seperti impostor, orang bodoh Iya, gitu. Iya, ya makin kelihatan lah di sana. Terus kalau yang dari gue yang paling kerasa itu si ini ya, biasa kan tadi lu bilang juga nih kalau pas lu kuliah dikasih apa tugas gitu, ya udah tau lah ngerjain ini Google dikit dapet kan. iya Nah betul. jadi biasanya kalau di kuliah itu em gue jarang nanya. Nah gue jarang nanya, biasanya orang yang nanya ke gue. Itu Betul, betul, satu. betul. Terus pas Wah, itu, kerja, itu, itu bikin parah banget ya. pas kerja sebaliknya, gue nggak tahu apa-apa. Jadi Iya, gue yang baik itu bikin nanya. parah banget sih. Iya, jadi itu kalau kalau lu nanya imposter syndrome paling kayak apa pengalamannya, yang paling gue inget tuh itu. Jadi yang tadinya ditanya sekarang yang jadi bertanya. Nah, ya mungkin ya itu kan kayak sebenarnya kalau in retrospect itu kan kayak apa adaptasi aja kan. Emang seharusnya gitu. Cuman ya mungkin Betul. pas dulu awal-awal ya lu jadi nggak nggak yakin sama diri sendiri aja karena lu merasa kayak Betul. gap knowledge lu banyak gitu, kayak banyak yang lu belum tahu lah gitu. Nah ya itu sih pengalaman gue. Senior gue kan juga dewa kan, lu tahu siapa orang ya, Iya, ya kan ya. iya dia setengah dewa, dia nafasnya setengah paru-paru. Ya jadi ketika kita di lingkungan orang yang dewa-dewa, kita semakin ya biasa kita semakin merasa itu sih, semakin merasa kita nggak layak di situ. Ya itu sih yang gue alamin tadi. Yang paling Iya, signifikan tuh yang tadi tuh yang bertanya, yang ditanya jadi bertanya dan sebaliknya iya. gitu. Dan kalau misalkan apa namanya, bahasanya tuh dulu tuh kita kayak merasa apa tahu segalanya ya. Iya, kita jadi Padahal dewanya padahal dulu. padahal padahal dulu tuh kita cuma
nggak tahu apa aja sih yang kita nggak tahu. Iya, dulu soalnya mungkin dulu itu scope yang ditanya kan materi ya, materi kuliah biasanya. Betul, Ya, tapi materi kuliah itu mungkin kita udah pelajarin dulu mungkin gitu kan. Jadi yang ditanya ke kita pun yang nggak di luar materi kuliah itu. Sedangkan pas kita kerja, yang yang biasa kita nggak tahu itu justru yang kita nggak belajar di kuliah gitu. betul. Betul kan? Dan dan walaupun apa yang ditanyain pas lu kerja itu ada pas lu kuliah, tapi ternyata banyak apa namanya variabel X yang Bener. ini yang tiba-tiba muncul kayak misalkan, oh iya nih enaknya kalau misalkan gampangnya gini deh, confirm sama cancel enaknya warnanya apa ya? Oh iya hijau sama merah. Ya itu maksud gue secara secara normal itu oke gitu kan. Yap. Tapi ternyata pas apa namanya? Pas lu ngomong kayak gitu, oh iya oke hijau dan merah. Lu udah pernah pikirin belum kalau misalkan orang buta warna bisa ngelihat bisa ngebedain warna tersebut apa enggak? Oh iya, makanya. Nah, itu faktor X yang tiba-tiba muncul gitu kan. Iya, dan kalau biasanya di lingkungan profesional atau kerja, karena ya kita ada yang make kan kalau tugas yang make kita dosen udah Betul, kan. Kalau ini kan enggak ya. Jadi betul. biasanya banyak statement it depends gitu sih. Iya betul Sedangkan kalau sekali. lu kuliah, biasa lu mau ngerjain apa, udah pasti jalurnya. Bikin nih ya udah Betul. bikin ini udah. Tapi kalau lu ya semakin luas orang yang make nggak bisa gitu lagi. Ada Terus pros konsep yang pasti. oh iya betul. Nah, terus yang lucu tuh kadang-kadang gini, gue suka misalkan gue ditanya, "Kok bisa gitu?" Jawaban gue itu satu, algoritmanya emang kayak gitu. Iya, Tapi quote-nya kalau gitu. misalkan pas lu kerja, pas ditanyain pas lu kerja, "Kok bisa gitu?" Terus lu bingung kan pasti jawab apa kalau lu jawab algoritmanya kok algoritmanya kan gitu. Terus dibalesin, "Enggak kayak gitu. Harusnya tuh kalau misalkan kayak gitu gini 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 jadi panjang kan." Oke. Kalau misalkan misalkan dulu tuh pas di kampus, oh algoritmanya gitu. Mungkin orang yang nanya mikir, oh iya gue mungkin nggak tahu algoritmanya gitu kan. Jadi gue bertanya sebelum kebodohan gue terpancar lebih lanjut gitu kan. Ya, benar. Nah pas masuk kerja, oh iya emang kita tahu algoritmanya seperti itu. Tapi pas ditanya, kenapa lu pakai algoritma itu? Padahal mungkin approach-nya tidak cocok atau mungkin secara pemikiran kita salah Ya. pakai algoritma itu kan. Uh, Tapi itu yang bikin parah sebuah imposter syndrome sih menurut gue. Kayak lu udah pede tentang suatu hal, terus ternyata apa yang lu pedein itu bener-bener salah gitu. Oke, salah, mungkin nggak salah, mungkin kurang tepat, Oh ya mungkin kurang tepat. kurang Betul. tepat. Salah tuh very harsh. Ya itu imposter syndrome sih. Iya, itu Karena juga emang pertama syndrome. karena pertama kita di lingkungan para pemikir yang kerjanya apa menyelesaikan sebuah masalah. Kalau misalkan kita cuma di lingkungan mahasiswa, masalah lu apa tugas? Oh ya udah kita kerjain aja bareng-bareng kelar. Dosennya pun kadang nggak ngerti kan. Gue nggak komen itu. Terus terus No comment. tiba-tiba pas lu dikasih tugas sama mentor lu yang kita bisa apa namanya? Yang mungkin ekuivalen sama dosen kita pas di kampus. Ah, Kita dikasih tugas gitu kan. Kerjain A dong. Oh iya bagus kalau kata dosen lu mungkin kayak gitu terus dikasih nilai kalau dikasih nilai jelek oh ya udah gitu kan kalau ya, misalkan kalau misalkan di sana yang nggak ada nilai lu bagus apa jelek bener nggak salah apa enggak gitu kan bukan ya, nilainya bagus dari 0 sampai 100 benar, ya benar sekali. itu capek banget. Tadi lu bilang parah, lu ada sebut parah. Separah apa sih sindrom? Bukan, enggak gua atau sebutnya sindrom atau apa, tapi separah apa sih dulu lu pernah mengalami ini? Sampai state yang paling parah tuh kayak gimana? Seinget lu. Yang paling parah menurut gue ya itu tuh paling parah menurut gue kayak awal-awal itu gue kayak oh iya Java iya gue udah belajar Java 2 tahun apa sih yang gue nggak bisa dari Java kan mikirnya gitu kan Hmm. terus pas dikasih codingannya what the fuck apaan ini anjir Oke. padahal itu codingan Java gitu kayak misalkan eh, lu udah belajar bahasa Indonesia selama berapa SD SMP SMA gitu kan. Dia lahir sih.
Oh iya betul. seumur hidup Secara lu. formal, secara Oh, formal. secara formal Secara ya. formal, lu udah belajar SD, SMP, SMA. Terus pas lu masuk ke mungkin ada mata kuliah gitu kan, literasi bahasa Indonesia atau misalkan kayak bahasa-bahasa yang mungkin terlalu tinggi bahasanya yang nggak lu pakai sehari-hari, terus lu bingung ini apaan. Hmm, Mungkin kayak gitu kali ya. I see. Oke. Terus akhirnya kayak gue udah belajar Java selama ini, ngapain kalau gue nggak bisa baca ini gitu kan. Terus akhirnya gue ngabisin waktu gue pulang kerja, gue baca codingannya semua, gue perhatiin ini apaan. Tapi gue Ya terus penasaran, akhirnya apa sih yang lu bingung waktu itu? Java 8, yang gue Lambda. enggak, itu gue pernah pakai, justru itu gue pernah pakai. Oke. Dulu tuh gue banggain banget ke apa namanya, Wih, ke teman-teman lu. gue nggak tahu sih bisa dibilang teman apa enggak, Oke. ke kenalan gue, Kenalan, oke. ke teman-teman mahasiswa gue. Oke. Lu tahu nggak ada yang namanya Lambda di Java? Oh, Cara pakainya gampang kayak gini. Dulu kan waktu belajar multi trading, lu nggak usah pakai neuronable gitu. Lu kasih aja buka kurung terus tanda panah jadi gitu kan. iya. Dulu tuh itu gue banggain kan. Hmm. Terus ternyata sekarang ada yang namanya eh, runnable di dalam, bukan di dalam trade doang, ada di dalam future gitu kan. Oh iya. Terus lu bahkan nggak tahu, aduh future apaan lagi. Ya sebenarnya itu Java 8, cuma gue belum expose aja kayak yang tadi gue bilang sih sebenarnya. Gue cuma nggak tahu apa yang gue belum tahu. Padahal pas lu baca codingannya, itu semua lu nggak tahu. Gue lagi mikir, lagi mencerna gue. Gue gak tahu apa. Bisa ya? Gue gak tahu. You don't know what Jadi you don't know. gini. Jadi misalkan gini, lu diajarin waktu sekolah atau lu diajarin lah, oh iya jari kita ada 10 nih, jari tangan kita ada 10. Angka itu ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Terus lu tiba-tiba dikasih tahu, ada lo angka 0. Terus gue cara ngasih tahu dengan jari gue angka 0 tuh seperti apa. I see. Gue ngerti. Jadi Bagus kita contohnya. tahu jari itu. Bagus itu contohnya. Kenapa? Jadi kita diajarin ada 1 sampai 10. Sebenarnya angka banyak kan. Iya. Bahkan kita nggak tahu infinite itu berapa segala macem. Tapi dulu tuh kita tahu, oh iya nih gue udah bisa ngitung 1 sampai 10. Gue udah bisa merepresentasikan angka dengan jari gua yang ada 10 gitu kan. Terus tiba-tiba lu tahu angka 11 nggak? Angka 11 pakai jari tuh gimana? Terus lu stres. Pakai jari kaki. Padahal angka 11. Nah, padahal angka 11 itu dari dulu udah ada. Cuman lu baru tahu aja 10. Dulu tuh lu nggak tahu ada angka 11. Ya, berarti intinya lu bertemu hal-hal yang baru yang belum lu pernah temuin sebelumnya. Yang pasti itu terjadi setiap hari sekarang. Ya sekarang dan dulu sih. Sekarang iya, dulu iya. Kalau misalkan lu tiap hari belajar, harusnya lu ketemu. Oke, ya. Pusing sih. Oke lah, make sense lah. Kalau gue punya yang gue inget tuh kesalahan bodoh kayaknya. Gue pernah ngelakuin satu kesalahan bodoh di awal. Aduh. Iya apa tuh Pak? Gue bikin komponen date time. Komponen date picker. Iya. Terus pas next itu gue +1. Terus dia pindah bulan. Gimana? Logiknya tuh sesimpel +1 -1. Terus dia pindah bulan. Jadi 31, 32. Oh iya paham. Itu yang paling gue inget di awal-awal. Tapi itu masih mending karena itu kan kalender kan. Iya kalender, tapi sejak saat itu gue mikir, gue sebodoh ini. Oke, itu gue paling inget. Lu tau nggak kita pernah melakukan hal yang bodoh? Oh, yang time kebalik itu bukan sih? Iya, jadi kayak gue bikin API buat ngefilter data. Suatu hal. By start sama by end time. Iya. Terus tuh gue tuh sok ngide. Kayak gimana kalau misalkan dia ngasih angkanya kebalik start sama end-nya. Iya. Terus gue coba swap. Dan swap gue gagal dong. Iya, tapi ide lu bener. Karena gue ngirimnya kebalik. Jadi dua-duanya bodoh. Itu gue juga inget. Iya, itu kebodohan banget sih. Dan yang gue lucu tuh,
gue udah nanya, lu nanya kan, Hmm. ini lu udah handle belum kalau kebalik? Iya, gue udah handle, kalau kebalik kok masih error. Cara handle salah. Cara handle-nya salah karena gue waktu itu nggak ingat kalau Java itu semuanya passing by pointer. Iya. Oke. Ya Itu itu gue itu juga inget. bodoh banget itu. Ya itu momen dimana kita bisa ketawa. Sekarang kita ketawa kok nggak dengar. Sekarang kita ketawa. Sekarang kita Iya. ketawa. Kemarin Kemarin kita kemarin nggak itu tahu. stres. Soalnya lu Udah udah melakukan sesuatu untuk mencegah orang bodoh yang dilakukan orang bodoh kan. Tapi iya, ternyata terus gue bodoh dan gue yang melakukannya. Tapi yang lu cegah terus juga yang salah. handle juga bodoh. Jadi gue orang bodoh yang ingin mengantisipasi kebodohan orang lain. Jadi dua-duanya kita bodoh waktu itu. Ya itu Ya, cukup. jadi momen-momen apa ya? Momen-momen bodoh gitu kali ya yang biasanya bikin sindromnya makin terasa. Iya, Iya. makin terasa banget sih. Terus sekarang gimana? Sudah baikan? Sudah ketemu solusinya? Atau belum? Solusi. Iya. Kalau menurut gue, solusinya gue saat ini ya mungkin masih berasa sih dikit-dikit karena gue kan bukan ubah sih. Gue kan handle infrastruktur kan sekarang. Hmm. Banyak bener-bener hal-hal baru yang baru pernah gue denger. Terus karena gue baru mengerjakan ini mungkin pertama kali. Jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan pertama kali yang belum pernah gue lakukan. Oh iya, kesalahan-kesalahan bodoh. Dan ya yang gitu-gitulah. Terus gue mikir, gue gini aja nggak bisa, gimana gue mau naik level gitu kan. Hmm. Itu susah sih. Berarti masih ya. Masih, betul. Apalagi kalau ngelihat temen sekantor lu ngerjain lead code, terus mereka kelar dalam berapa menit, Oh iya, lu bahkan nggak bisa itu ngerti soalnya apa. itu peer pressure zaman now. Lihat teman ngerjain lead code. Iya, lihat temen ngerjain lead code. Terus lu tahu, gaji kita kan sama, kenapa dia bisa, gua nggak bisa gitu kan. Oh iya itu itu juga. Ya banyak lah ya men-trigger sindrom-sindrom gak jelas. Ya jelas sih. Maksudnya sindrom ini. Itu jelas, itu jelas. Ini jelas ya, tapi intinya banyak. Kalau gue sendiri juga belum. belum apa ya? Belum Jadi yang, sembuh. Kayaknya jadi nggak yang bakal sembuh. recently nge-trigger lu apa? Yang sering nge-trigger gue. Yang recently Oh yang nge-trigger lu. recently nge-trigger gue. Ntar gue lagi mikir. Konteks sih. Maksudnya kan gue baru pindah kantor. Terus banyak konteks yang belum gue dapat gitu kan. Ya maksudnya bisnisnya mungkin mirip tapi konteks kenapa itu terjadi kan nggak sedalam itu yang gue punya. Jadi kadang kalau kita lagi bahas mungkin solution yang gue kasih gak yang optimal banget karena gue nggak tahu full konteksnya. Tapi mungkin kalau orang yang punya full konteksnya dia bisa langsung nge-define aja. Dia bisa langsung tahu kayak kira-kira solution terbaiknya apa dan impactnya kemana. Nah yang susah itu sekarang impactnya sih karena kan ya sistemnya banyak ya gitu sih. Jadi sistem ini dipakai di mana ya itu gue belum terlalu familiar aja ya itu sih. Dulu juga gue gitu. Kayak pasti gitu deh semua orang kecuali lu bikin dari nol sendiri gitu. Nah, kalau lu bikin dari nol itu pasti lu tahu. Kalau misalkan lu ngelanjutin dari apa yang udah ada, legacy code segala macam, ya itu agak pusing sih. Benar. Nah itu sih yang paling recently gue alamin gitu. Tapi ya benar gue belum sendiri belum selesai dari masalah itu, maksudnya dari sindromnya. Cuman ya pelan-pelan aja belajar apa sih? Belajar cara mengubah itu jadi energi positif. Intinya ngubah jadi hal positif. Itu sulit. Itu sulit banget. Nah, itu apalagi kayak misalkan ada temen lu nih nanya, yang ini kayak gimana? Oh itu gue nggak bisa. Masa lu nggak bisa terus digituin. Oke. Itu itu positifnya dari mana? itu sering kejadian sih. Itu positifnya dari mana? Ya itu. Nah justru mindsetnya kalau menurut gue mindsetnya harus diubah. Jadi kalau point of view gue sendiri
gue mikir itu tuh kayak, aduh, tadi gue mau bilang kayak fitur, tapi sounds wrong. Kayak gue anggapnya kayak challenge, iya, tapi ya kayak apa ya, kayak checklist atau feature sanity checking gitu sih. Kalau lu nggak merasa itu, berarti ada yang nggak tepat sama lingkungan lu. Kalau menurut gue, karena Lu yakin itu lingkungan ya? belum tentu. Kok gue belum ada kata lain selain lingkungan. Gue Oke, baru oke. kepikir lingkungan, tapi belum tentu lingkungan. Tapi menurut gue nggak terlalu tepat lu ada di sana gitu. Karena kalau yang gue lihat, uh, mindsetnya itu ketika lu merasa nggak pede dengan skill lu, justru kesempatannya untuk lu improve di bagian situ sih yang lu nggak yakin itu. Nah, jadi kayak opportunity to learn itu di situ. Karena secara nggak langsung lu udah sadar kurangnya itu di situ. Nah, jadi lu harus apa ya, sebagai hal positif. Jadi ngubah itu jadi kayak mindsetnya, kalau lu ngerasain nggak kurangnya di situ, ya udah improve di situ kalau emang mau gitu. Jadi list hal yang lu nggak tahu di append ya. Tepat sekali. List nggak tahu di pen. Oke. Iya, jadi gitu sih. Nah, kalau lu nggak di lingkungan, misal kalau lu nggak ngerasain ini, ya mungkin bagus kalau ngerasain. Tapi buat orang yang biasa yang ngerasain kan agak susah. At least kalau di sekarang gue ya kan agak susah ngilanginnya ya. Nah, jadi Betul, ketika betul. lu ngerasain itu, ya udah biasa gue catat aja sih. Kurangnya di sini. Ya gue catat berarti harus tambahin di sini maksudnya. Tambahin ilmu di Iya, iya. sini gitu. Nah, justru kalau menurut gue, kalau yang udah pernah ngerasain dan gak ngerasain, mungkin satu positifnya ya udah sembuh, nggak ngerasain lagi sindromnya. Gue nggak bisa bilang sembuh, tapi gue nggak tahu istilah medisnya apa. Atau di lingkungan lu udah yang jadi yang paling jago lagi mungkin, dan itu bisa bagus bisa enggak tergantung orangnya. Kalau lu mau yang comfortable ya mungkin bagus, cuman kalau lu mau yang terus apa ya, terus improve, jadinya malah gak improve gitu sih. Enggak, jadinya nggak ada dorongan mungkin untuk improve. Seperti itu sepertinya, Jun. Kalau dari gua, Iya, kata-kata apa yang gua alamin tuh kayak gitu. Kalau gua sum up. iya, susah ya. Ya, kalau lu sendiri gimana, lu mencoba mengubah itu jadi energi positif kah? Energi positif lagi. Itu kalau menurut gue itu susah buat dijadiin positif. Ya mungkin kalau misalkan lu sebut problem menjadi challenge, Hmm, ya itu agak sedikit positif. Tapi maksud gue apa ya namanya? Kalau gue sendiri itu masih susah kayak ngubah tersebut, ngelihat sebuah problem jadi challenge itu gue masih sulit secara pribadi. hmm, Karena yang di mata gue problem yaitu problem, bukan challenge. Challenge itu uh, beda tingkat kalau menurut kayak gitu. uh, Nah, oke. terus kalau Beda yang dimensi tadi kali ya. kalau yang tadi ya bisa kayak gitu. Terus kalau yang tadi lu bilang apa namanya? Kalau misalkan nggak ngerasain, itu Ya, bisa bagus bisa enggak, bener kan? benar, bisa bagus bisa enggak ya. Kalau kalau menurut gua, kalau dari gua ngelihatnya itu lebih ke enggaknya kalau lu nggak ngerasain. Nggak bagus. Pertama, iya enggak, Oke, lebih ke enggak bagus, oke, kurang bagus kalau lu nggak ngerasain. oke. Pertama gue mikir ini yang gue sadarin karena kita kerja di apa namanya, kita kerja di antara orang-orang yang apa namanya, Hobinya mikir. face belajarnya cepet, informasi itu harus masuk terus, Ya, kalau enggak lu ketinggalan oke. dibanding bukan dibanding sih, gue nggak bisa bandingin ini sama pekerjaan lain, tapi bahasanya apa ya, kalau misalkan lu udah merasa cukup di pekerjaan lu ya, misalkan di pekerjaan lu udah merasa cukup tanpa lu harus uh, belajar lagi, lihat Google segala macam, Hmm, itu menurut gua tidak menciptakan impostor syndrome karena lu tidak menambah ilmu kan, karena biasanya impostor syndrome itu kita tahu ada sesuatu yang lebih tinggi daripada kita gitu kan, ada ya, yang levelnya lebih tinggi daripada kita kan. benar. Nah, kalau misalkan pekerjaan lu bukan pekerjaan yang menerima informasi baru setiap saat, menurut gue itu nggak bagus.
karena itu tidak menciptakan imposter syndrome. Walaupun imposter syndrome sendiri menurut gue juga kurang bagus ya. Tapi maksud gue, menurut gue sendiri, opini gue sendiri, imposter syndrome itu adalah one point di mana lu merasa lu tahu diri lu. Ya. Kalau lu nggak merasa seperti itu, lu harus segera level up karena tempat itu bikin lu nyangkut. Yes, itu yang gue setuju banget. Ya tadi, gue dukung banget itu. Kalau lu nggak ngerasain, Jadi kalau misalkan kayaknya kayak ya udah. Tapi beda ya, tergantung orang. Emang mungkin ada orang yang udah di tahap itu di kehidupannya, ya udah cukup gitu. iya, kalau itu ya udah. Betul. Tapi gue lebih mendorong bahwa itu hal yang negatif, lu nggak boleh sampai ngerasain itu karena sifatnya manusia itu lu nggak bakal pernah puas. Yes, benar. Terus gimana cara ngilanginnya? Ya itu udah kegiatan sehari-hari. Kayak ya anggap aja, oh iya nih quarter life crisis. Apa sih yang bisa lu kayak apa namanya? Kayak lu buka YouTube aja deh, lu buka YouTube tiap hari. Kalau lu subscribe banyak hal, seenggaknya ada satu video baru yang muncul kan. Dan lu nggak bisa menghindari itu ya. Cara menghindarinya paling gampang apa? Nggak usah nonton kan? Yap, tutup. Ya udah gitu aja. I see. Dari gue sih itu sih. Oke, menarik ya. Tadi gue lupa gue mau ngomong apa satu lagi. Menarik. Tadi gue ada tadi ada poin yang mau gue sampein tapi gue nggak inget. Oke. Ntar gue mikir dulu. Thinking partner kan lu mikirnya kayak quarter life crisis, terus challenge. Oh itu sih. Ya, sebenarnya kalau kita poin yang gue mau gue itu kalau buat gue sendiri gue anggapnya sebagai motivasi. Mungkin beda orang beda. Gitu sih, point of view-nya aja sih. Nah, tapi emang ada mungkin yang udah ini kan sindrom ya. Maksudnya sindrom biasanya kan tuh ada background medisnya. Jadi impact-nya juga ada impact ke kesehatan dan mental health, physical health dan lain-lain kan. Nah, jadi Betul. semua orang beda cara handle-nya. Kalau ya mungkin ada yang bisa convert jadi positif, ada yang nggak bisa, ada yang malah makin parah. Nah kalau yang udah makin parah itu sih mungkin udah harus minta bantuan. I mean sebenarnya kalau lu udah sadar ada akan sindrom ini tuh udah one step ahead mungkin sama orang lain yang ngalamin tapi dia nggak tahu dia ngalamin apa gitu kan. Nah bisa banget. Jadi kalau lu yang udah udah tahu lu lagi kena itu dan lu belum bisa nemu solusinya, ya mungkin lu bisa coba cerita ke teman atau ke siapa gitu juga sih. Karena pasti orang lain juga ada yang ngerasain gitu. Ya atau nggak langsung seek help, professional help. Kita nggak ya kayak ke psikiater mungkin atau ke psikolog, gua nggak tahu pastinya. Tapi ya either one harus ya gitu. Ya jadi semoga aja at least kalian tahu dulu kalau yang dirasain tuh kayak imposter syndrome dan banyak yang ngerasain. Dan kalau di Google kemungkinan juga ada solusinya gitu sih. Tapi kalau emang tadi kan lo udah ngomong mungkin kalian ngerasain gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan mungkin ini tadi gue nemu ada di sebuah blog.zencare.co gitu. Oh my ya God. Dia bahas masalah apa namanya? Apa sih namanya? Bahas masalah kesehatan. Bahas masalah kesehatan. Oke. Terus dia ada kayak lu kena imposter syndrome tuh kayak gini loh gitu kan. Nah, jadi paling buat kalian yang belum tahu atau belum sadar atau mungkin ya kalian yang nggak tahu aja gitu, oh ternyata ini imposter syndrome namanya. Kalau misalkan menurut yang ditulis di situ, jadi kalian itu mengidap imposter syndrome kalau misalkan kalian tuh merasa sangat tidak percaya diri. Oke. Itu pertama. Self-confidence. Yang kedua tuh self-confidence. Yang kedua itu selalu merasa kekurangan, bukan kekurangan secara materi mungkin. Mungkin iya materi juga salah satu bisa jadi imposter syndrome itu. Iya.
bisa kekurangan self confidence kan. Itu Ya, bisa, itu bisa. bisa. Eh, yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga adalah selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Oke. Jadi kayak apa sih kurangnya gue sama dia gitu. Hmm, Di satu sisi itu hal yang bagus karena ya lu mencari apa yang bisa diimprove. lebih daripada orang dan lu bisa improve. Harusnya gitu, Nah, tapi kadang ada harusnya juga gitu yang ya. menjelekkan justru. Iya, Itu yang lu harus bahaya. level up. Lu harus level up. Ya, lu level up sendiri bukan nurunin level orang kan. Ya, benar. Nah, terus anxiety. Gua eh rasa anxiety ini banyak orang yang apa namanya? Salah mengartikan kali ya. Oke. Tapi gue nggak tahu sih anxiety ini satu titik di mana susah bahasanya karena menurut gue ini cukup ambigu kayak lu kebanyakan minum kopi gitu. Gue tiap minum espresso pasti merasakan hal ini. Hmm, nggak tenang lah intinya. Intinya sih betul, intinya sih nggak tenang. Tapi di sini nggak tenangnya tuh ambigu, anxiety-nya tuh ambigu. Apa sih Oh, anxiety iya. imposter syndrome gitu loh. Iya, iya. Terus Ya kenapa intinya lagi tuh? kalian bisa mengartikan anxiety sama arti kalian sendiri lah. Ya, apa Nah, lagi tuh? yang selanjutnya itu kalian selalu meragukan diri kalian sendiri. Self doubt. Ya, itu berhubungan Betul. sama self confidence tadi lah ya, nggak pede. Jadi Itu nggak yakin. berhubungan. Oke. Betul sekali. Ada lagi? Atau sudah itu yang dia tulis? Apa ya? Selanjutnya itu kalau yang dia tulis adalah lu nggak bisa percaya sama seseorang intuisi atau intuisi seseorang atau misalkan kayak bukan seseorang sih, harusnya imposter syndrome ini diri lu sendiri sih kayak lu tuh nggak Oh, capable. lu merasa nggak capable. Betul. Oh, jadi nggak percaya. Ya, itu intinya nggak percaya diri lagi. Ya itu Dan intinya nggak percaya diri, mempertanyakan kebanyakan yang diri ditulis sendiri. cuma dijabarin ketidakpercaya dirian. Iya. Oke lah, itulah simptom-simptomnya beberapa mungkin. Jadi kalau ada yang Iya, isinya ngalamin, itu sama yang paling terakhir itu lu takut sama masa depan lu sendiri, kayak lu mikirin kayak apa namanya? Kalau gue sekarang aja kayak gini nggak bisa gimana gue nanti gitu loh. Intinya itu. Itu oh, juga self confidence anjir. iya emang dia Ya nge-revolve udahlah, terus diputar tentang self confidence, self doubt, betul. gitu-gitulah. Ya, jadi kalau Dah, kalian merasakan apa yang kita ceritakan hari ini, pernah ngerasain atau apa, dan belum tahu itu apa, sekarang Anda tahu. betul. Jadi kalau butuh Itu bantuan silakan. adalah impostor syndrome. Ya, kalau butuh bantuan jangan takut. Bukan apa, jangan takut. Ya, kalau emang butuh bantuan ya harus disampaikan butuh bantuan. Gitu sih. Pesannya dari kita. Iya. Karena gue juga waktu itu terselamatkan karena setelah berbicara bersama teman-teman sekantor. Oh, ternyata itu namanya imposter syndrome. Yoi. Kita sudah mengalami Dujun sebelum tenang. Kita one step ahead. Iya, one step ahead. Oke. Oke. Sepertinya sudah yang kita bahas hari ini. Jangan lupa Udah. kalau ngalamin apa yang kita ceritakan, cari bantuan, kenalin diri sendiri supaya tahu kira-kira solusinya gimana. Gitu sih. Ada lagi yang mau Sama lu sampaikan? bantuannya, sama yang penting itu bantuannya bener. Oh iya, itu juga penting. Sekarang itu, gue nggak tahu lu ngikutin apa enggak. Di Facebook gue lebih Gue tepat. nggak buka Facebook. Ah, Jadi gue nggak. masih suka main Facebook. Jadi nggak. Jadi di Facebook gue itu sekarang lagi ngetren yang namanya adu nasib. Hah? Ngerti Apa? nggak kayak, gue mau cerita nih. Jadi kemarin gue dapet tugas nilai gue 50. Ah, lu masih mending. Kemarin gue nggak lulus mata kuliahnya gitu. Jadi lu seek help, Oh, malah dengerin sesuatu yang lebih buruk dari temen lu. Terus kayak seolah-olah masalah lu itu ya nggak sebanding. jauh lebih kecil daripada masalah dia gitu. Ya itu tidak baik. Intinya kalau udah ketemu yang kayak gitu jangan dilanjutin ceritanya. Jangan buka Facebook. Ya intinya seperti itu. Oke, Ya kalau udah dari gitu. gue sih itu aja. Oke, sip. Thank you. Thank you. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Mohon maaf kalau ada salah kata yang disengaja maupun
yang tidak. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ada topik yang kira-kira kalian mau coba dengar opini dari kita, bisa kontak kita di hello@positif.dev, hello@positif.dev, atau bisa DM di Instagram kita di @positif.dev.